Dan ini juga alasan kenapa kecenderungannya adalah bak cuci itu selalu mepet ke dinding juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga episode ini membawa manfaat bagi siapapun yang menyaksikannya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen bangun rumah. Untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Oke. Episode kali ini menjawab permintaan follower. Jadi banyak follower gue yang minta gue untuk ngebahas cara ngedesain dapur. Jadi sekarang kita kupas tuntas ya semua hal penting tentang dapur. Pertama, kalau misalkan kita mau ngedesain dapur, kita harus mengubah mindset kita. Jadi kita itu punya mindset di Asia setidaknya, gue notice kita punya mindset bahwa dapur itu kotor. Dan karenanya dapur itu selalu ditaruh di belakang dan tersembunyi. Sebenarnya ini salah sih sebenarnya. Kalau lu perhatiin rumah-rumah zaman dulu gitu ya yang gede-gede, dia punya dapur kotor sama dapur bersih gitu. Nah itu nggak tepat sebenarnya. Akar masalahnya adalah karena orang Asia itu malu kalau rumahnya kotor dan dapur diasosiasikan sebagai sumber kekotoran gitu. Dari asapnya, dari tumpah kuahnya, dari ngulek sambelnya gitu. Itu terlihat messy dan terbau messy gitu. Makanya asosiasinya adalah dapur itu kotor dan thus disembunyikan gitu ya. Ini yang harus kita rubah. Oke. Kedua, ngebangun dapur itu kita harus menghilangkan mindset bahwa dapur itu bukan bagian penting dari rumah. Dan ini masih sering terlihat. Kalau misalkan lu beli rumah ke pengembang gitu ya, lu akan notice bahwa dapur itu mereka letakkan di luar rumah di halaman belakang. Itu gue nggak habis pikir jujur aja. Yang benar adalah dapur itu sesuatu yang lu harus rayakan. Dapur itu benar sih harus bersih, tapi tidak perlu sesuatu yang lu harus sembunyikan. Dapur itu harus menjadi tempat berkumpul keluarga dan dapur itu harus menjadi sumber kebahagiaan. Kenapa? Karena dari dapurlah lahir masakan dan masakanlah yang membuat sebuah keluarga bahagia gitu. Bayang ya. Nah, bangunlah dapur dengan mengubah dua mindset ini. Oke. Ketiga, bikin dapur itu harus mengikuti sebuah proses thought yang jelas. Jadi gini, proses thought dapur itu ya, simpan bahannya, cuci, persiapkan, masak, hidangkan. 5 ini. Nah, jadi contohnya ya, ini gue bikin gambarnya nih. Kita simpan bahannya di kulkas. Habis itu bahannya kita ambil dan kita cuci di sebelahnya, yaitu bak cuci. Nah, setelah kita cuci, kita potong-potong tuh di area persiapan. Kalau udah siap semuanya, kita masak semua bahan makanannya. Habis itu kita taruh di sebuah meja untuk kita hidangkan atau persiapkan. Itulah sebabnya dapur yang ideal itu kulkas berada di dekat atau tidak jauh dari bak cuci. Nah, di sebelah bak cuci adalah area pemotongan, area persiapan. Di sebelah area persiapan itu haruslah kompor. Nah, di sebelah kompor itu baru area untuk serving atau area untuk plating area gitu. Nah, kalau misalnya di restoran ada tuh yang namanya plating area. Plating station gitu apa namanya, kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi seseorang yang masak di dapur cukup berjalan seperti ini. Set. Gampang. Sekarang kita coba lihat desain yang lain ya. Kita lihat dapur yang flow-nya berbentuk U. Yang ini nih flow-nya sama dan benar jujur. Jadi kulkasnya ada di dekat bak cuci, kemudian habis itu area potong-potong, habis itu langsung belok masak, habis itu langsung kasih makan di plating area. Nah, bentuk seperti ini lazim di barat jujur aja. Kalau misalnya kita ngeliat desain dapur-dapur orang barat, banyak sekali yang seperti ini. Di dalam dapur itu udah ada langsung meja makan. Itu mereka merefernya sebagai breakfast table. Oke. Desain yang lain. Ini adalah bentuk dapur yang salah. Salah karena semuanya berbenturan. Ini adalah bentuk dapur yang salah. Salah karena semuanya berbenturan. Lu bayangin masak kayak gini itu seseorang bakal sibuk kesana kesini dan
kalau misalnya masaknya lebih dari 1 orang, dia bakal criss-crossing nih. Kelihatan ya dari panah-panah merahnya gitu. Dan ada bahaya tambahan di sini. Bahaya tambahannya adalah kompor itu di sebelah bak cuci. Nah, ini bahaya. Ini sangat-sangat tidak disarankan. Kalau bisa ada space antara bak cuci dan kompor. Oke. Contoh berikutnya langsung 2, memakai konsep kitchen island. Di sini kedua flow-nya udah bener. Coba deh lihat, ya kan? Yang sebelah kiri nih, flow-nya orang kok kalau misalkan perjalanan masak dia bentuknya L. Kalau misalkan yang gambar sebelahnya itu bentuknya U, itu nggak masalah. Secara tata letak ini bagus, secara visual juga bagus. Kelemahannya ada satu, kalau lu perhatiin si kompor itu gue kuningin, karena si kompor itu terletak di kitchen island di tengah ruangan. Artinya apa? Artinya di lantainya lu harus memasang instalasi listrik, dan itu nggak mudah, jujur aja. Nah, nggak mudahnya kenapa? Maintenance-nya tinggi. Kalau misalkan sampai korslet, skenario yang terburuk adalah lu harus bobok semua lantainya untuk membetulkan si listriknya, ya nggak? Gitu. Nah, dan yang lebih parah lagi, dan ini pernah kejadian, gue harus bobok dinding atau bobok lantai gitu ya. Ketika gue mau beli lagi granitnya, ternyata granitnya udah nggak dijual. Akhirnya gara-gara permasalahan pipa satu garis gini, gue harus ganti sedinding-dindingnya, 4 sisi dinding. Gara-gara itu tegelnya udah nggak ada yang jual gitu. Inilah repotnya punya kompor di tengah ruangan. Inilah repotnya punya kompor di kitchen island. Gitu. Ini juga alasan kenapa kebanyakan kontraktor dan developer itu masang kulkas dan masang kompor itu mepet ke dinding agar listriknya gampang. Ngerti ya? Kalau misalkan listriknya pun harus diperbaiki, mereka bisa dengan gampangnya ngebobok dinding di sebelahnya, di sisi lainnya gitu. Dan ini juga alasan kenapa kecenderungannya adalah bak cuci itu selalu mepet ke dinding juga. Jadi kalau misalnya ada masalah sama pipa dan harus bongkar dinding atau bongkar lantai, tidak banyak yang harus dibongkar gitu. Itu sesuatu yang lo harus perhatiin juga. Oke? Nah, contoh lain adalah ini. Hanya kulkas yang mepet ke dinding, sisanya kitchen island yang sangat besar. Jadi perjalanannya dari kulkas ke bak cuci, habis bak cuci, prep table, habis itu ke kompor gitu ya. Gue sering banget ngelihat settingan seperti ini di acara-acara masak chef bule. Beberapa acara masak chef orang-orang Indonesia juga konsepnya seperti ini sih. Mungkin gara-gara agar gampang di shoot kali ya. Nah, secara fungsi ini udah benar, L. Secara visual juga bagus, karena ya siapa sih yang nggak pengen ngelihat teman kita masak gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen ngelihat pasangan hidup kita masak? Tapi secara maintenance akan repot. Butuh instalasi listrik di tengah lantai dan butuh instalasi pipa air di tengah lantai. Kalau sampai rusak, kita harus bobok lantai. Itu dia resikonya. Nah, solusi terbaik agar lantainya tidak perlu kita bobok adalah untuk jalur di lantai itu, di jalur pipanya ada semacam bukaan. Jadi kita bikin semacam panel, jadi yang bisa dibuka seperti ini. Nah, kekurangannya adalah kiri kanan itu mungkin jadi nggak sama, kebayang ya, karena dia belang sendiri gitu. Misalkan ini marmer, ini kayu gitu. Tapi itu sesuatu yang kalau gue pikir sih kontraktor dan arsitek akan bisa nolongin lu dengan ide-ide kreatif mereka agar si belang ini nggak kelihatan. Yang penting kalau rusak gampang dibuka aja. Itu sih kuncinya. Oke, segitu dulu dari gue. Semoga contoh-contoh ini memberikan lu inspirasi dan memberikan kejelasan as to kenapa sih dapur harus seperti itu, kenapa sih bak cuci harus seperti ini gitu ya. Kenapa sih kompor harus seperti itu. Jangan lupa klik like, subscribe, jangan lupa klik tombol notification-nya, tonton video gue yang lain, leave a comment, kasih gue pertanyaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.